perempuan itu? Mana perempuan yang kau katakan? Ini, Pak Deko, ini. Mana yang satunya lagi? Mungkin ada di luar. Kejar mereka. Kasihan Maila, saya harus membantunya. Oh, lebih baik tenang dulu. Kita ikuti saja permainan Maila. Satunya lagi. Jadi yang kamu bilang gue itu cuma satu. Tapi ada satu lagi, saya yakin. Mana? Tunjukkan padaku. Saya melihat sendiri, mereka ada dua. Yang satu mirip dengan Roro Ambarwati. Pernah melihat mereka latihan berdua? Tidak. Memang tidak. Berarti cuma saya yang dilihat. Tidak ada orang lain. Hah? Memang kamu salah lihat. Tidak teliti. Berhenti dulu. Kenapa kamu punya putri Cina? Hei, tunggu. Hei, siapa perempuan itu? Kalian masuk. Biar aku yang menemui mereka. Kami boleh masuk. Ya, cepat. Tunggu apa lagi? Ayo. Di sebuah tempat tersembunyi, pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung bergegas menuju kediaman yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Dewi Ambarwati. Salah satu prajurit melihat secarik kain yang tampak serupa dengan pakaian yang dikenakan oleh Dewi Ambarwati. Dengan cepat mereka memeriksa setiap sudut ruangan, namun tak menemukan jejak sang Dewi. Dewi Ambarwati dengan cerdik bersembunyi, berharap tak ada yang menemukannya. Ini sudah menjadi tugas rahasiaku, Bandiku. Kenapa kamu ikut campur? Maaf, Raden. Saya terpaksa melakukan pencarian karena Raden Sombo menggalakkan kembali perintah pencarian. Pulanglah. Lupakan semua yang ingin kamu ketahui. Serahkan semua padaku. Paham? Baik, Raden. Ayo. Tiba-tiba, mantan kepala keamanan Yudo Turunggo muncul. Dengan nada tegas, ia menyuruh pasukan Tumenggung untuk mundur, mengingatkan mereka bahwa ini adalah misi rahasia. Ia pun murka kepada pasukannya karena bertindak gegabah. Dengan rasa malu, pasukan itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah semuanya tenang, tuan rumah yang tidak mengenali Yudo Turunggo sebelumnya berterima kasih atas bantuannya. Yudo Turunggo pun menjelaskan situasi sebenarnya sebelum akhirnya pergi. Barulah kemudian tuan rumah menyadari bahwa tamu yang baru saja berlalu adalah mantan kepala keamanan yang legendaris. Boleh saya masuk? Silakan. Oh, terima kasih. Bagaimana? Gadis tadi tidak apa-apa? Tidak. Istri saya sedang hamil muda. Seharusnya dia tidak latihan. Tetapi Usahanya untuk mencegah pemeriksaan bagus. Dan berhasil. Yudo,
Turonggo. Oh ya, di mana dia? Boleh saya lihat keadaannya? Boleh. Silakan. Terima kasih. Jelas ada yang dicari. Iya. Jangan masuk, Raden. Kakang Yudo Turonggo, lihatlah ke atas, Kakang. Ada yang ingin saya tanyakan. Mailan malu pada Raden. Juragan, dia kan sudah muntah-muntah. Maaf. Saya hanya mau mengatakan, nanti kalau ada lagi prajurit yang datang, itu selendang tolong jangan diperlihatkan. Kenapa? Saya khawatir prajurit yang berikut akan lebih teliti. Dan dia tahu bahwa selendang itu milik Amberwati. Para prajurit tadi pasti mengenal selendang itu. Karena sewaktu Raden Roro Amberwati melarikan diri, dia memakai selendang itu. Dan dia sempat bertarung dengan beberapa prajurit Katunggungan. Jadi banyak yang mengenali kalau selendang itu kepunyaan Raden Roro Amberwati. Hey! Dalam-dalam. Maaf, Raden. Oh, tidak apa-apa. Lebih baik saya keluar. Terima kasih telah menyelamatkan Amberwati. Permisi. Kenapa tidak melihat ke atas, Kakang? Saya kira cukup. Saya mau melanjutkan perjalanan saya. Iya. Selamat jalan, Raden. Selamat jalan. Permisi. Raden. Raden ini sebenarnya siapa? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan itu loh. Raden Yudo Turonggo. Yang itu loh, yang pacaran sama Putri Amberwati. Bukankah tadi ia sangat mengenali selendang Putri Amberwati? Ia menyatakan terima kasih karena kita telah menyelamatkan Putri Amberwati. Oh ya, sebentar. Ayah telah menutup jalan darahnya. Kelihatannya dia menyamar. Dia mencari saya. Maaf, saya tidak tahu mengapa Nanda Amberwati tidak memanggilnya. Saya kira prajurit-prajurit itu masih ada. Mohon maaf sekali. Iya, tidak apa-apa. Tapi semuanya sudah terlambat. Apa perlu saya kejar? Mungkin belum terlalu jauh. Iya, kejar saja. Siapa tahu. Iya. Amberwati. Tadinya saya mau mengaku bahwa Putri Amberwati ada. Dia mengenal selendang ini. Mailan, kamu baik sekali. Kamu telah menyelamatkan saya dari para prajurit itu. Tapi bagaimana dengan kandunganmu? Kalau ada apa-apa, kamu kan masih belum boleh latihan, Mailan. Tidak apa-apa. Yang penting Putri Amberwati selamat. Terima kasih, Mailan. Terima kasih. Tidak ada. Dia sudah pergi. Sudah jauh. Kakang Yudo Turunggo, kalau Kakang melihat ke atas, kalau saja Kakang mau menjelaskan siapa Kakang sebenarnya, pertemuan kita tidak akan tertunda.
Lihat Kanjeng Ratu, lihat apa yang akan ia lakukan. Sementara itu, di kerajaan Ratu Kidul, Bagus Seturodipo terbaring sakit. Tabib kerajaan berusaha merawatnya dengan penuh perhatian. Bagus Seturodipo merasa sangat terpukul, teringat akan masa lalunya sebagai anak pungut. Meski sang ibu angkat telah mengakuinya sebagai anak, bayang-bayang masa lalunya tetap menghantui. Saat sedang larut dalam pikirannya, Nyi Roro Kidul muncul, mengamati masa lalu Bagus Seturodipo dengan tatapan tajam. Tabib kerajaan mencoba menenangkan Bagus Seturodipo sebelum akhirnya membawa pemuda itu ke hadapan Nyi Roro Kidul. Coba Montro, apa kita bisa mulai? Bisa Kanjeng Ratu, tapi sebaiknya kita tunggu satu kemarahan lagi darinya. Dengan begitu, bisa kita tembus seluruh ingatannya. Lihat Kanjeng Ratu, Apa yang akan dia lakukan? inilah kemarahan yang saya maksudkan itu. Saya tahu, ibu pasti bukan ibu saya. Saya ini anak temon, anak pungut. Saya tidak lahir dari rahim ibu. Itulah sebabnya, ibu dan Romo tidak mencintai saya sama sekali. Raden, ibu ini ibu kamu. Ibu sangat mencintai Raden. Ibu sangat... Tidak, ibu menyerahkan semuanya pada Mbok Trunowareng. Dialah yang menyusui saya. Dialah yang pula wentah saya. Dialah yang membesarkan saya. Bo, kenapa ibu tidak mencintai saya? Kenapa ibu tidak menyayangi saya? Mengapa ibu tidak mau menggendong saya? Ibu Ayu Kedasi itu, ibu saya tuh bukan, Bo. Katanya ibuku seorang dewi. Dan bapakku seorang prajurit. Ibu, Bapak, dengarlah ceritaku ini. Bapak, dengarlah suara anak yang merindukan cinta kasih dan tanggung jawabmu. Nawangsari, pasti Nawangsari yang dimaksud. Saya menunggu perintah Kanjeng Ratu. Bawa dia ke taman, aku ingin bicara padanya. Baik Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu menunggu Raden. Nanti dulu. Tadi saya ingin keluar, ingin mencari kembang tanjung. Oh ya, di mana kembang tanjung? Kanjeng Ratu yang akan menjelaskannya. Mari. Saya hanya sampai di sini. Baik, Ki Mantra. Saya tinggal. Terimalah sembah hamba Kanjeng Ratu. Kamu pasti berpikir akan bertemu dengan kembang tanjung. Tidak Kanjeng Ratu. Tidak. Duduklah. Di hadapan Nyi Roro Kidul,
Seturo Dipo diminta menjelaskan tentang Kembang Tanjung. Dengan berat hati, ia membuka rahasia bahwa Kembang Tanjung sebenarnya dimanfaatkan oleh seseorang yang mengaku sebagai Ki Panjalin. Namun, Seturo Dipo tahu bahwa Ki Panjalin telah lama wafat. Orang yang mengaku sebagai Ki Panjalin itulah yang merampok harta milik Kerajaan Pajang dan memanipulasi Kembang Tanjung sebagai alat pembunuh. Seturo Dipo merasa tugasnya adalah mencegah tragedi itu terjadi. Tanjung adalah Taji Saketi yang mengubah namanya menjadi Ki Panjalin, yaitu maunya sendiri. Oleh Ki Kembang Tanjung dilatih ilmu kata dan tingkat tinggi, yaitu ilmu Sikar Semoko dan ilmu Udegu, agar ia dapat menandingi kesaktian Tumenggung Cokronagoro. Tentu punya alasan kuat. Kenapa Taji Saketi atau Ki Panjalin menyuruh Kembang Tanjung untuk membunuh Cokronagoro? Ada dua penyebabnya. Pertama karena Ratu Kidul kemudian menanyakan asal-usul Bagus Seturo Dipo. Pemuda itu terkejut, heran bagaimana sang ratu bisa mengetahui banyak hal tentang dirinya. Meski begitu, ia tak mau mengungkapkan identitas ibunya. Melihat keraguan itu, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk menunda rencana mempertemukan Bagus Seturo Dipo dengan Dewi Nawangsari. berguru menuntut ilmu, juga bersaing dalam soal cinta. Mereka sama-sama jatuh cinta pada gadis cantik Ragil Kuning dari Pengging. Tapi Ragil Kuning jatuh dalam pelukan Jarugiri atau Cokronagoro. Maka Taji Saketi gigi jari. Itulah yang menyebabkan permusuhan mereka abadi. Bukankah itu romomu sendiri? Dari mana Kanjeng Ratu tahu? Raden Sindumoyo adalah suami Raden Ayu Kedasi. Dan Raden Ayu Kedasi adalah ibu Raden sendiri. Tidak. Mereka bukan orang tua kandung saya. Mereka menemukan bayi yang dibuang, yaitu saya, lalu memeliharanya. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan ayah dan ibu kandung saya yang sebenarnya, Kanjeng Ratu. Dewi dari Kayangan itu? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Apakah itu benar atau hanya dongeng? Tapi saya yakin ibu saya bukan ibu Ayu Kedasi. Raden, kalau ibu Raden benar Dewi dari Kayangan itu, dan Raden bisa bertemu dengannya, apa yang akan Raden lakukan? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan. Kenapa saya dibuang? Dan kenapa ibu saya yang Dewi itu tega menelantarkan anak kandungnya sendiri, Kanjeng Ratu? Sebenarnya aku ingin mempertemukanmu dengan Nawangsari, tetapi kelihatannya belum saatnya. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Mohon maaf kalau saya terlalu kasar. Tidak apa. Kita kembali ke Cokronagoro. Saya punya tugas khusus yang berhubungan dengan harta perhiasan Pajang, Kanjeng Ratu. Kalau saya terlambat dan Kembang Tanjung membunuhnya lebih dulu, maka akan tetap gelaplah harta warisan Pajang tersebut.
Kalau begitu cepatlah kejar Kembang Tanjung. Aku doakan tugas yang diemban bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Cundo Manik akan menghantar Raden keluar dari laut. Mari, Raden. Mohon pamit, Kanjeng Ratu. Iya. Koco Benggolo, Sembah hamba, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, kelihatannya kita harus memanggil Mbok Trunawara. Aku ingin mendengar langsung cerita asal-usul Bagus Toro Dipo darinya. Jangan khawatir, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menuntun Trunowarong menghadap Kanjeng Ratu. Mohon pamit. Ada yang melihat Mbak Gading ke sini. Cepat cekat. Dia. Beres, Raden. Di tempat lain, kepala keamanan yang licik tengah mempersiapkan pembunuh bayaran untuk menghabisi Kembang Tanjung. Sang pembunuh bergerak cepat, membawa misi gelap ini menuju Kembang Tanjung, dalam perjalanan yang penuh dendam dan rahasia yang kelam.